Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi. Saya mahasiswa S2 Program Studi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Negeri Yogyakarta. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya untuk mempresentasikan review buku yang berjudul Management Information System, Managing the Digital Firm, karya Kenneth C. Louden and James P. Louden tahun 2020. Adapun topik yang akan saya bedah kali ini adalah Information System in Global Business Today, Case PCL Construction, The New Digital Firm 3. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen transformasi digital yang diajarkan oleh Bapak Dr. Priyanto M.Com. Baik, untuk kita bedah satu-satu, yaitu PCL Construction, The New Digital Firm. Ada 3 bagian yang perlu kita ketahui untuk PCL Construction, The New Digital Firm ini. Yang pertama, the first background. Bagaimana sistem informasi mengubah bisnis dan mengapa mereka sangat penting untuk menjalankan dan mengelola bisnis saat ini untuk mengalami perubahan. Itu isunya. Yang kedua, how information system are transforming business. Ini merupakan bagaimana sistem informasi diubah untuk sistem bisnisnya. Yang ketiga adalah apa yang baru dalam sistem informasi manajemen tersebut untuk mentransformasi bisnis atau dikenal dengan sistem informasi dalam bisnis global saat ini. Dan perubahan bisnis ini dimulai dari perubahan digital yang digunakan dalam hal proses bisnis yang ada di negara-negara maju. Kita kaji satu-satu, apa sih PCL Construction, The New Digital Firm itu? Perusahaan digital merupakan salah satu ruang bisnis atau organisasi bisnis yang pelanggan, pemasok, dan karyawannya itu sudah menggunakan dalam hal berbisnisnya itu sudah menggunakan digitalisasi. Ini merupakan proses bisnis yang dicapai biasanya sudah menggunakan jaringan digital atau jaringan komputer yang mencakup dari seluruh organisasi yang ada pada pelaku bisnis itu sendiri. Itu bisa kita lihat bahwa bisnis bisa diubah dengan cara digitalisasi. Teknologi informasi itu telah diubah cara kerjanya. Itu merupakan contoh dari perusahaan digital baru, ya. Paket konstruksi PCL sekarang dalam bentuk digital atau dulunya versi masih kertas, ya, tentunya sekarang sudah menggunakan media digital untuk menyimpan data, di mana paket data tersebut lebih cepat, ya, lebih akurat, ya, yang digunakan, serta merupakan desain pekerjaan dan perencanaan yang ada, semuanya itu direncanakan melalui komputer. PCL ini dapat mengidentifikasikan dan menyelesaikan segala konflik dan masalah, serta berkontribusi dalam hal membantu menjaga proyek lebih cepat
dan jadwalnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, serta menghemat biaya juga. Untuk PCL manajemen diagramnya bisa kita lihat bahwa di sini ada manajemen. Manajemen ini merupakan dalam hal menyusun strategi, ya, strategi dalam berbisnis. Berikutnya adalah manajemen proyek. Ini bisa memantau proyek, di mana di dalamnya untuk organization ini bisa merevisi fungsi pekerjaan. Jadi fungsi-fungsi pekerjaan itu diganti dengan digitalisasi. Berikutnya adalah merevisi proses bisnis. Jadi bisnis itu digantikan prosesnya, prosedurnya menjadi digitalisasi. Untuk teknologi yang digunakan itu bisa menggunakan mobile phone, bisa menggunakan komputer, bisa menggunakan alat-alat yang lainnya, seperti sekarang ini sudah 4.0, tentunya semuanya digantikan dengan mesin. Di mana perangkat itu menggunakan mobile. Sekarang sudah menggunakan mobile untuk melakukan pekerjaan, dan juga untuk sekarang ini teknologinya sudah tinggi, ya, sudah tinggi, yaitu sudah layar sentuh serta data yang disimpan untuk dunia pekerjaan. Ya, sekarang itu datanya bisa disimpan di dalam internet atau sering dikenal dengan Azure Cloud. Berikutnya Virtual Design and Project Management Software. Ini merupakan desain virtual dan perangkat lunak manajemen proyek. Berikutnya bisa menganalisis pekerjaan. Kita dari ketiga unsur, manajemen, organization, dan teknologi. Informasi dia dikumpulkan menjadi suatu informasi atau sistem informasi manajemen. Ya, di dalamnya ada project management system. Project management system ini adalah sistem manajemen proyek, di mana di dalamnya untuk mendukung penganggaran dalam biaya serta perkiraan untuk produksi bisnis itu sendiri, pelacakan subkontraktor, dan produksi barang untuk perbisnis tersebut. Berikutnya yaitu di dalam information system bisa kita kenali lagi, yaitu virtual design, di mana di virtual design ini merupakan membuat model struktur digital analis untuk analis pekerjaan, seperti itu. Berikutnya yaitu monitor project performance. Ini merupakan untuk memantau kinerja proyek. Itu merupakan information system dalam berbisnis. Nantinya ini dikumpulkan dan diolah menjadi sesuatu untuk hal mengambil keputusan dalam hal berbisnis. Jadi ending akhirnya adalah business solution, di mana solusi berbisnis nantinya bisa mengurangi biaya serta pelayanan untuk berbisnis itu, atau menciptakan suatu kinerja yang bagus dalam perusahaan, itu bisa meningkatkan pelayanan pekerjaan yang ada dan yang ada di perusahaan tersebut. Sehingga nantinya untuk tantangan bisnisnya untuk ke depan, yaitu nantinya ini bisa menyebar luas, ya, serta yang tadinya semuanya dikerjakan secara manual dan sekarang bisa digunakan semuanya menggunakan proses digitalisasi.
How information system are transforming business. Ini merupakan bagaimana sistem informasi untuk mengubah bisnis itu sendiri, yaitu dulu ya pada tahun 2017 di Amerika tentunya seluruh ekonomi global yang dilakukan itu sudah dilakukan, semua proses bisnisnya sudah dilakukan secara bisnis ya, baik dari sistem informasi, perangkat lunak, peralatan telekomunikasi, itu sudah dilakukan di Amerika. Layanan bisnis itu serta manajemen yang ada pada perusahaan di sana sudah menggunakan perangkat lunak serta alat telekomunikasi yang canggih. Tentunya di sini fakta yang disebutkan dalam buku tersebut yaitu dalam bisnis investasi IT ini merupakan suatu perubahan organisasi manajemen budaya yang luar biasa di perusahaan. Ini ditemukan oleh Saunders dan Brian Johnson ya tahun 2016. Dalam hal perubahan untuk menggunakan proses digitalisasi ini tentunya tidak terlepas dari perangkat-perangkat di dalamnya ya, bisa menggunakan smartphone, bisa menggunakan komputer tablet, dan untuk proses bisnis itu sendiri dalam hal promosi dan lain sebagainya bisa menggunakan sosial media. Sosial media ini seperti Facebook ya, seperti apalagi selain Facebook bisa Twitter, bisa melalui SMS, bisa melalui email, dan bisa juga untuk melakukan proses bisnis sekarang ini menggunakan webinar. Jadi produk-produk bisa dikenalkan dengan luas ya kepada orang tanpa batas, yaitu kita menggunakan webinar. Tentunya di Amerika sudah memiliki ponsel itu 81% dari populasi, dan 230 juta orang sudah mengakses internet menggunakan smartphone dan tablet. Berikutnya yaitu 200 juta orang Amerika juga sudah menggunakan jejaring sosial, 175 juta sudah menggunakan Facebook, 54 juta menggunakan Twitter, smartphone, jejaring sosial, SMS, email, dan webinar. Semua itu digunakan untuk melakukan proses bisnis ya, proses di mana perusahaan sudah menggunakan semua aplikasi, semua teknologi itu supaya proses bisnis dalam hal sistem informasi untuk mentransformasi dari bisnis itu bisa berjalan lancar dan efektif. Ini bisa ditemukan pada eMarketer tahun 2018. Bisa dilihat informasi teknologi capital investment pada saat itu, ya pada saat itu ini dari tahun ke tahun sampai tahun 2017 ya, di mana bisa kita lihat total investment dari grafik-grafik ya sudah ada pada layar. Terus IT investment bisa digunakan seperti itu ya, ada terjadi kenaikan pada tahun 2017 seperti itu, grafiknya pada investment berkisaran 500. Berikutnya adalah apa
yang baru dari sistem manajemen informasi itu bisa kita kenali bahwa ada 5 item yang dibahas dalam hal baru dalam sistem informasi manajemen. Yang pertama adalah IT innovation. IT innovation ini merupakan IT innovation merupakan inovasi teknologi informasi yang berkelanjutan untuk mengubah dunia dalam tadinya masih bisnisnya secara tradisional, tetapi mentransformasi menjadi bisnis sudah digitalisasi. Ini bisa dikaitkan dengan contoh termasuk munculnya sekarang itu komputer cloud. Komputer cloud ini adalah media penyimpanan dalam internet. Terus berikutnya adalah pertumbuhan bisnis di bidang digital seluler. Ini tentunya banyak sekali merek-merek handphone ataupun gawai yang sudah high teknologi dan fiturnya pun tidak kalah saing sekarang dan itu merupakan suatu terobosan dan inovasi untuk perang dalam bisnis digital. Berikutnya big data itu bisa dikumpulkan di dalam sebuah jaringan dan sekarang juga kita sudah menggunakan teknologi Internet of Things atau sering dikenal dengan IoT. Berikutnya bisa melihat analisis bisnis, sistem pembelajaran mesin, dan penggunaan di jaring sosial oleh manajer untuk mencapai tujuan bisnisnya. Ini sudah dipakai atau sebagian besar dari pengusaha, dari perusahaan-perusahaan yang berinovatif menciptakan produk dan layanan baru sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pasar. Tentunya ini semua dikembang dalam model bisnis baru serta merubah perilaku bisnis dalam hal sehari-hari yang tadinya masih tradisional, tentunya sekarang sudah menggunakan digitalisasi. Berikutnya adalah new business model. Ini merupakan munculnya layanan video online untuk streaming dan diunduh langsung Tentunya banyak sekali produk-produk seperti Netflix, Apple iTunes, Amazon. Ini merupakan contoh video-video premium yang didistribusikan dan dibuat awal tahun 2018 dan ini sangat menarik sekali untuk pelanggan di seluruh dunia. Tentunya ini merupakan revolusi TV internet di mana yang tadinya kita masih menggunakan video offline tapi sekarang kita bisa mengakses video-video menggunakan TV internet dan acara-acara TV yang sudah premium sudah dilakukan pada proses bisnis digitalisasi. Itu bisa kita lihat sekarang program-program di televisi. Tentunya ini merupakan sebuah inovasi sebuah kreativitas. Semuanya sudah menggunakan internet dan secara real time bisa kita tonton, bisa kita lihat, bisa kita nikmati layanan-layanan tersebut. Berikutnya adalah e-commerce expansions. Ini merupakan penghasilan di mana bisnis e-commerce ini sudah merambah
ke mana-mana. Tentunya bisnis sekarang ini merupakan tidak perlu kita kalau belanja ya, kalau belanja itu tidak perlu ke toko ataupun ke supermarket. Sekarang sudah ada belanja online, tentunya kita menggunakan fitur-fitur, cukup belanja di rumah saja, terus proses pembayarannya pun bisa menggunakan transfer by handphone ya, mobile phone ya, bisa kita gunakan. Dan e-commerce ini sangat luar biasa ya, tentunya sekarang persaingannya luar biasa dengan mendapatkan yang konten-kontennya yang luar biasa. Tentunya ini bisa mengganggu pasaran dan periklanan tradisional dan perusahaan-perusahaan yang biasanya langsung menyediakan barang tersebut. Ini merupakan terobosan dari e-commerce ya, di mana kita bisa belanja secara langsung tanpa kita datang langsung ke toko. Berikutnya yaitu perubahan manajemen dalam perusahaan, dalam berbisnis, yaitu smartphone ya, tentunya menjadi sesuatu hal yang bukan barang mewah lagi, di mana ponsel sekarang sudah bisa digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan kita, yang dimana di situ disediakan jaringan WiFi tanpa kabel tentunya ya, serta kita bisa berjualan jarak jauh. Jadi perubahan iklim ini, perubahan bisnis ini bisa kita lihat bahwa sekarang itu sampai sekarang sudah luar biasa ya. Tentunya banyak toko yang menjual barangnya secara online. Kita tidak perlu datang lagi ke tokonya, kita cukup mengakses sebuah aplikasi dan memesan barang tersebut sesuai dengan keinginan. Nantinya pembayaran pun bisa dilakukan di rumah, dan pun sekarang pembayarannya pun dilakukan di rumah secara COD ya, barang datang dulu ke rumah baru bisa dibayarkan ke kurir. Seperti itu, barang datang langsung ke rumah. Ini proses manajemen atau perubahan bisnis itu bisa kita ketahui, semua itu dipengaruhi oleh digitalisasi. Berikutnya adalah perubahan di perusahaan dan dalam hal manajemen organisasinya, di mana di abad sebelumnya dalam hal organisasi dalam untuk menjalankan sebuah bisnisnya, perusahaan bisnis sekarang ini tumbuh pesat ya. Di abad ke-21 ini merupakan perubahan yang sangat luar biasa. Sekarang ini semuanya sudah menggunakan digitalisasi untuk menjalankan tugas dan fungsinya itu sudah semuanya menggunakan digital, sehingga tim yang bekerja di dalamnya itu sangat mudah mengambil sebuah keputusan dalam hal menjalankan sebuah bisnisnya. Ini tentunya kita bisa melaksanakan suatu pekerjaan lebih cepat ya, lebih akurat, efisien waktu, serta data yang mau ditampilkan itu lebih cepat karena kita langsung mengambil di dalam komputer dan sudah tersimpan di dalam database. Dan sekarang juga penyimpanan data yang cukup besar itu bisa digunakan menggunakan penyimpanan data internet ya, yang serta bisa menganalisis secara langsung dan lebih cepat kalau sudah menggunakan digitalisasi. Terima kasih atas presentasinya pada kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.